Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Restu Fauzia atau biasa dipanggil Farisa. Di sini saya dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi tentang limit dan kesinambungan fungsi. Oke, di sini ya kaidah limit. Kaidah limit yang pertama, jika y sama dengan fx0 sama dengan x pangkat n dan n lebih besar daripada 0, maka limit xn sama dengan a pangkat n. Yang kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Limit k x mendekati a sama dengan k atau konstanta. Limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah atau selisih dari limit fungsi-fungsinya. Rumusnya, limit fx plus atau ditambah atau dikurangi gx x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a ditambah atau dikurangi limit gx x mendekati a. Yang keempat, limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Limit fx kali gx x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dikali limit gx x mendekati a. Selanjutnya, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya dengan syarat limit fungsi pembaginya tidak sama dengan 0. Rumusnya, limit fx dibagi gx x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dibagi limit gx x mendekati a. Itu dengan syarat pembaginya tidak sama dengan 0 ya. Intinya ya, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian itu kita cari dulu dari perbagiannya, yaitu dari limit fx x mendekati a, terus kemudian baru ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi dengan limit gx x mendekati a gitu. Yang selanjutnya, limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Rumusnya, limit fx pangkat n x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a pangkat n. Yang ketujuh, limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Contohnya, limit x mendekati a fx sama dengan limit fx x mendekati a dengan pangkat n ya, dengan akar n, itu n-nya lebih besar daripada 0. Yang selanjutnya, dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama. Jika fx sama dengan gx untuk semua nilai x tidak sama dengan a, maka limit fx sama dengan L x mendekati a, maka limit gx x mendekati a sama dengan L juga. Selanjutnya adalah kesinambungan fungsi. Kesinambungan atau ketidaksinambungan fungsi merupakan konsep dasar penting dalam kalkulus. Konsep kesinambungan bertalian erat dengan konsep limit. Secara visual, sebuah fungsi dikatakan sinambung apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang tidak terputus, yakni jika dalam penggambaran kurva tersebut kita tidak perlu mengangkat alat tulis, melainkan cukup dengan menggesernya karena yang bersesuaian
Dalam urutan sebelumnya ini telah ditegaskan bahwa limit fx untuk x mendekati a bukanlah berarti fx pada x mendekati a dalam menentukan limit fx untuk x mendekati a. Jika tidak menerapkan beberapa nilai fx pada x sama dengan a, dengan perkataan lain, limit tersebut sesungguhnya ditentukan oleh nilai-nilai fx di sekitar yang berkaitan dengan x sama dengan a. Tetapi bukan nilai fx pada x mendekati a itu sendiri. Fa apabila limit fx untuk x mendekati a terdefinisi dan fx pada x sama dengan a atau fa juga terdefinisi secara sama dengan limit. Intinya tuh begini, di kesinambungan fungsi itu tuh maksudnya ada 3 syarat yang harus terpenuhi supaya suatu limit itu dikatakan sinambung. Yang pertama, fa itu terdefinisi. Yang kedua, limit fx x mendekati a itu juga terdefinisi. Yang ketiga, limit fx x mendekati a sama dengan fa itu juga terdefinisi. Oke, ini adalah contoh-contoh soal dan akan saya bahas. Yang pertama adalah limit pembagian. Oke, di sini nilai limit x dikurangi 2 dibagi x dikurangi 5 x mendekati 7. Jadi di sini kita akan mencari satu persatu ya. Yang pertama kan limit x mendekati 2 x sama dengan limit x dikurangi 2 x mendekati 7. Itu kita cari. Terus dibagi limit x dikurangi 5 x mendekati 7. Kita substitusikan x-nya, kita diganti dengan 7, yaitu 7 min 2 dibagi 7 min 5 sama dengan 5/2. Selanjutnya, nilai limit x ditambah 2 dikali x min 6 limit x plus 2 dikali x min 3 x mendekati 6. Jadi kita itu sama, intinya itu sama, kita dicari persamaannya itu antara x plus 2 sama x min 3. Kita masukkan angka 6 di x-nya, terus itu dapat 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian limit x pangkat 4 ditambah 4x x mendekati 2 itu sama dengan limit x pangkat 4 x mendekati 2 ditambah limit 4x x mendekati 2. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 sama dengan 16 plus 8. Jawabannya adalah 24. Ya, selanjutnya adalah limit tak hingga. Limit tak hingga itu cara mengerjakannya, kita itu mencari pangkat yang paling besar untuk menjadi pembaginya. Contohnya, ini contoh soalnya, limit 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dibagi 5x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 6. 5x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 6. Sama ini, kemudian pangkat yang terbesar itu digunakan untuk membagi. Contohnya, ini 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 2x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 per 5x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 3.
Kenapa kita pakai X pangkat 3? Karena itu adalah pangkat yang tertinggi ya di situ. Terus kan langsung kita itu 4X plus 2 per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 dibagi 5 min 8 per X ditambah 5 dikurangi 8X pangkat 3 ditambah 6 per X pangkat 3. Jadinya kan 4 ditambah 0 dibagi 5 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 4/5. Cara yang lebih gampangnya atau pada intinya, jika X tertinggi, maka konstanta bilangan tersebut adalah jawabannya. Intinya seperti itu. Contohnya kan nih, 4X pangkat 3, 5X pangkat 3 itu kan sama ya kan? Langsung saja berarti jawabannya adalah konstanta dari pangkat yang paling tinggi itu, yaitu 4/5. Selanjutnya adalah untuk yang akar, untuk limit tak hingga untuk yang akar. Di sini itu kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya supaya kita bisa menghilangkan itu akar dari soalnya tersebut. Selanjutnya adalah contoh kesinambungan fungsi. Selanjutnya adalah contoh kesinambungan fungsi. Contohnya itu di sini langsung contoh soal fx x plus 1 x pangkat 2 x plus 1 untuk x lebih kecil daripada 1, terus x pangkat 2 min x ditambah 2 untuk x lebih besar sama dengan 1. Apakah itu kontinu atau sinambung? Jadi langkah pertama kita harus memenuhi syarat yang pertama, yaitu FA itu harus ada, ya kan? Jadi langsung saja fx sama dengan x pangkat 2 min x plus 2 f1. Kita ambil yang lebih besar daripada 1 ya. Kemudian kita substitusikan langsung 1 pangkat 2 dikurangi 1 plus 2 itu kan sama dengan 2, berarti terdefinisi. Yang langkah kedua, limit fx x mendekati a itu harus ada. Contohnya di sini itu tuh kita gunain limit sisi kanan atau sisi kiri, atau kalau di sini itu limit fx x sebelum 1. Itu tanda minus sama plus itu tuh bukan dibaca pangkat minus atau pangkat plus, tapi dibaca sebelum sama sesudah. Nah, yang maksudnya sebelum itu kita kenapa ngambilnya x plus 1? Karena kan sebelum itu kan lebih kecil daripada 1. Jadi kita ambilnya lebih kecil daripada 1, itu berarti x plus 1. Jadi langsung saja sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian limit fx x sebelum 1, yaitu limit x pangkat 2 dikurangi x plus 2. Langsung saja kita substitusikan 1 pangkat 2 min 1 plus 2 sama dengan 2, berarti terdefinisi. Yang langkah ketiga, limit fx sama dengan fa. X mendekati a. Yaitu limit fx sama dengan f1, ya kan? Berarti limit sama dengan 1. Berarti maka fungsi x kontinu di titik x sama dengan 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.